Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas mengapa kok di suspensi itu ada yang pernya linier, ada yang pernya progresif. Jadi linier, per suspensi yang linier itu artinya tingkat kekerasannya itu cuma satu. Itu ditandai dengan ukuran per dari atas ke bawah itu sama. Tanda yang lain itu adalah gapnya, jarak kerenggangan antara lilitan per itu sama jaraknya. Sementara yang progresif beda. Progresif ini ada dua macam. Ada yang transisinya mulus gitu ya, jadi perubahan gapnya itu terlihat lambat, terlihat bertahap gitu ya. Jadi makin ke atas makin renggang atau makin sempit. Biasanya sih makin sempit ke atas ya. Atau yang model satunya lagi, ada dua tingkat kekerasan. Jadi yang satu ini renggang terus langsung mendadak jadi sempit. Jadi cuma ada dua. Nah, tiap pabrik punya preferensi beda-beda. Apa yang progresif terbaik? Belum tentu. Yang linear juga belum tentu yang terbaik. Semua ke ada keunggulan atau kelemahan masing-masing. Jadi kita pakai contoh produk saja ya. Di Olins itu ada yang pernya progresif. Tapi ada juga yang linear.
kalau kita perhatikan itu ya, biasanya yang linier itu yang diproduk spesialis atau apa ya, untuk kelas atas. Yang progresif itu untuk yang harian, ya kesarannya kelas bawah. Merek lain jarang ya melakukan ini ya. Biasanya kalau merek lain itu progresif dengan 2 tingkat kekerasan. Ada juga sih yang khusus, seperti misalnya di PCX dia pakai 3 tingkat kekerasan. Kalau dibandingin Honda Beat, Honda Vario, suspensinya masih enakan Honda Beat, Honda Vario nih dibanding PCX. Nah, sampai bergetar juga tuh. Ya. Ade. Karena kalau shock standarnya itu keras banget kalau menurut gue ya, jadi agak membuat sakit pinggang. Nah kalau ini PCX 150 keras banget, cocok kok. Dan jauh lebih nyaman dibandingkan shock breaker bawaannya Honda PCX. Itu mah buset dah, kerasnya amit-amit cabang bayi. Kalau itu mah bener keras banget. Ya namanya iklan produk ya, pakai 3 tingkat kekerasan ini disanjung-sanjung ya, lebih hebat, lebih bahkan disebut lebih hebat dari 2 tingkat kekerasan. Kasarannya bilang suspensi orinya PCX itu lebih nyaman daripada suspensi YSS. Nah, memang ada yang begitu, tapi ya itu lain lagi ya. Di pabrikan yang bagus, ukuran per itu dijelaskan. Jadi seperti misalnya Olins itu ya, kalau niat nyari, ada informasinya, informasi tingkat kekerasan per ini berapa. ISS juga begitu. Kalau ISS lebih simpel lagi, ditaruh di permukaan, tunjukkan di bagian pernya. Dicetak di bagian pernya, entah yang Olins atau ada atau enggak, soalnya nggak pernah lihat foto zoomnya Olins ya. Kalau apa ya, kalau merek kayak bawaan pabrikan, wah nggak mungkin. Lawang merek aja kadang nggak disebut, kayak KYB itu kan jelas buatannya KYB ya, suspensinya motor Yamaha, cuma di NMAX tok disebut. Di Aerox penulis lihat kok nggak ada tandanya ya. Kalau di NMAX kelihatan jelas. Oh ini pernya pernya, suspensinya buatan KYB. Kalau yang di
aerok nggak ada, apalagi ukuran per, wes buta wes. Ya namanya pabrik gak bonafit ya, KYB. Nah, sebenarnya gimana sih bedanya antara tingkat kekerasan, antara linear dan progresif? Sebelum jelaskan ini, maaf ya penulis lupa lagi. Sebelum jelaskan ini, harus dijelaskan dulu mengapa kok pabrikan bonafit itu menyebutkan ukuran per. Karena ukuran per itu penting untuk kenyamanan. Ukuran per itu wajib disesuaikan dengan berat pengendara atau bobot motor, atau ya pokoknya harus harus pas ya. Jadi kalau misalnya terlalu keras nggak bagus, terlalu empuk juga nggak bagus. Ini cuma masalah pernya tok ya, kita belum ngomong soal shock breaker, masih soal pernya tok. Jadi pabrikan yang bagus itu menyebutkan ukuran pernya sekian sampai sekian. Tujuannya apa? Tujuannya kalau terlalu keras atau terlalu empuk, yang pengendaranya bisa minta tuker, atau sama ganti per gitu ya. Kalau di pabrikan yang bonafit kayak ISS gitu, kayak atau Olins, disediakan mereka. Cuma ya masalahnya kalau di Indonesia ini salesnya sales ndablek ya, sales nakalan, nggak dikasih opsi-opsi seperti itu. Bahkan bodohnya ya, yang khusus untuk pasar Indonesia dikasih yang keras katanya karena banyak lubang. Nah, untuk reviewnya setelah saya memasang shock YS tersebut, ternyata saudara-saudara hasilnya sangat tidak memuaskan. Kita mengharapkan adanya pada saat misalnya memasuki lubang nanti bisa mengayun ya. Nah, ternyata ini tidak mengayun sama sekali, alias sama dengan Anda kalau naik gerobak. Jadi buat rekan-rekan yang ingin membeli shock YSS untuk dipasang di shock PCX-nya, sebaiknya mikir terlebih dahulu, kecuali kalau Anda ingin membuang-buang duit sebesar 2,4 juta. Ya, silakan saja. Cuman untuk saya sendiri, saya sangat tidak memuaskan hasilnya ya. Saya sudah membawa ke YSS sendiri di Cakung sana, namun sudah di setel oleh mekaniknya, diukur berapa berat saya dan kalau saat boncengan juga berapa. Namun setelah dipakai masih tetap sama saja, tidak ada perubahan, karena memang pada dasarnya shock ini sangat keras ya. Meskipun dibawa di jalanan cukup stabil, tapi untuk kelenturannya sendiri ya jangan berharap banyak dari shock ini. Demikian teman-teman, mungkin sebagai referensi untuk Anda dalam membeli shock YS. Terima kasih. Wedan banyak lubang itu ya, harusnya yang progresif lah. Ya wes nanti itu. Yang jelas mosok dikasih keras nggak manusiawi lah. Jadi makanya banyak yang beli ISS ngaku terlalu keras, itu penyebabnya. Kalau pas sudah beli yang ukurannya pas, lega banget, seneng banget pakai ISS. Tapi untuk yang sudah terlalu keras ya kesiksa lah. Sak bagus-bagusnya suspensi kalau terlalu keras ya tetap aja nggak enak. Mas Yo itu Olins ya, kalau terlalu keras ya nggak enak, terlalu empuk juga nggak enak. Ya wes, lanjut. Linear itu ya seperti jelaskan lagi, itu
kerenggangan pernya itu rata ya, dari atas ke bawah. Nah, itu artinya perubahan nilai pernya itu datar. Kalau dilihat dari sisi grafik, garisnya membentuk lurus antara hubungan dengan saat ditekan dengan saat saat ditekan dengan kekuatannya itu. Jadi antara panjang pernya dengan daya mendal baliknya itu bisa membentuk garis lurus. Kalau suspensi progresif itu jadi membentuk garis melengkung. Jadi itu tujuannya, membentuk reaksi pernya. Jadi makin lama itu makin kuat. Yang linear juga makin lama yang makin kuat. Tapi membuat perubahan nilai keras pernya itu jadi bertingkat-tingkat. Maaf, isi bensin dulu. Ya, penulis lanjutkan lagi. Ini harusnya lampunya dibuat kedip-kedip ya. Masiun remnya nggak mendadak gitu, untuk ngasih tahu yang lain ada orang nyebrang. Wis. Adanya yang rem mendadak dok. Wis lanjut. Linear, yang progresif itu tingkat kekerasan pernya meningkatnya ekstrim ya, nggak kayak yang linear. Meningkatnya bukan perlahan, bukan linear, tapi lebih ke arah logaritmik atau kepangkatan atau ya berkali-kali lipat lah. Yes, lebih jelas lihat grafiknya ya. Ngapain kok dijelaskan soal gini, lebih gampang lewat gambar ya. Terus soal kekerasan sudah. Kenapa kok sampai butuh ada dua macam begini? Karena ya pemakaiannya beda. Untuk pemakaian yang profesional menggunakan per yang logaritmik itu kurang bagus. Bukan. Yang logaritmik, yang linear, maaf. Untuk pemakaian balapan yang linear itu yang bagus. Mengapa? Karena pakai linear itu mempermudah melakukan tuningnya. Jadi tuning kalau sudah balapan, per itu seringkali tetap ya, pernya ya segitu sesuai dengan berat badan ya. Kalau mau general, mau umum, itu per cuma satu. Nggak ganti-ganti ukuran per, jarang-jarang ganti ukuran per itu ya. Sekelas MotoGP sekalipun per itu hanya dirubah waktu lintasan basah gitu. Jadi misalnya jalannya berubah sangat licin gitu ya, baru pernya diganti yang lebih empuk. Tapi tentu ya, kalau sudah sekelas MotoGP tiap sirkuit ada pernya sendiri-sendiri, walau mungkin beda sedikit ya. Tujuannya pakai yang linear karena biar nyetelnya itu lebih mudah, nyetel suspensi. Jadi di balapan itu kan sering ya ngerubah nilai hambatan suspensinya. Jadi kalau di balapan itu kan hambatan suspensi itu sangat kritikal ya. Contohnya aja Vinales ya, setelan beda satu klik gitu, si Vinales ngomong, wah beda banget rasanya, cuma disetel satu klik tok loh. Kalau nggak salah itu balapan di Valencia ya.
Dia itu waktu race-nya jeblok balakannya, enggak, dia urutan belakang. Tapi begitu sudah uji coba di Valencia, suspensi diganti 1 klik gitu ya, setelan hambatan suspensinya, setelan shock breakernya diganti 1 klik, dia bisa kencang, bahkan kalau nggak salah jadi yang tercepat ya. Itulah pentingnya setelan suspensi. Nah, kalau suspensinya pakai pakai yang progresif, dia jadi sulit pembalapnya untuk menentukan ini kurang keras atau terlalu keras setelan shock breakernya. Jadi suspensi itu rumit ya. Yang pernya itu anggap aja linear, itu kekuatannya, hambatannya makin pendek makin kuat kan. Jadi kalau pas lagi menikung di kecepatan tertentu itu kan sudah neken pernya. Nah itu sudah jadi sulit. Ini keras lembutnya, ini nyetelnya gimana gitu. Jadi untuk menentukan apakah ini yang perlu dirubah high speed pumpnya atau low speed reboundnya, itu kadang sulit. Jadi untuk mempermudah setelan pakai yang linear. Nah kalau sudah pas pakai linear itu jadi yang paling maksimal daripada kalau pakai yang progresif. Progresif itu dipakai untuk keperluan yang bervariasi bagaimana maksudnya? Bervariasi medannya. Jadi kalau misalnya contohnya Rally Paris Dakar, itu ada yang lebih suka pakai per progresif karena waktu dalam tekanan tinggi pernya sudah ada bagian kerasnya, waktu dalam per tekan ringan itu ada bagian empuknya. Jadi untuk kenyamanan di medan yang bervariasi pakai per progresif itu paling bagus. Nah, selain itu per progresif juga bisa lebih maksimal kalau untuk beban yang bervariasi. Jadi misalnya biasa dipakai antara sendirian dengan boncengan. Nah itu per progresif bisa lebih bagus. Karena apa? Dia bisa pakai setelan empuk kalau dipakai sendiri, tapi masih nggak terlalu empuk ketika dipakai boncengan. Jadi dipakai sendiri dan boncengan bisa puas. Kalau pakai linear agak sulit karena tingkat kekerasannya tingkat kekerasannya kurang kalau misalnya untuk boncengan, terlalu keras kalau untuk sendirian. Nah, klaim dari Honda bahwa per progresif itu biar membantu lebih nyaman untuk sendiri dan boncengan itu benar. Cuma sayangnya kalau di Honda PCX itu walau sudah 3 tingkat kekerasan, mereka milih tingkat kekerasannya salah. Mau nggak salah gimana lah, wong dipakai sendirian pernya udah mentok. Nggak ada contoh ya. Lah kalau pas lagi pingin nyari contoh nggak ada PCX di sekitar ini. Pinginnya kalau pas lagi ada berkendara tak sorotkan kameranya, wus jeduk iki lho, nah ini lho mentok kan. Nah, gitu. Enak kalau misalnya ada contoh itu. Yang jelas kalau PCX itu perhatikan, nggak yang punya PCX silakan diperhatikan. Waktu nggak diduduki itu yang bagian per yang rapat ya, yang kerenggangannya rapat itu kan masih ada selanya ya. Begitu diduduki oleh satu orang ya, misalnya duduk yang ya wis kayak berkendara biasa gitu, kan habis itu renggangnya sudah nggak ada, mepet semua. Jadi ya mubazir lah, dikasih 3 tingkat kekerasan tapi waktu dikendarai cuma 2 yang ada efeknya. Jadi dibilang kalau yang dipakai sendirian
yang tingkat kekerasan pertama itu membantu bikin empuk itu salah ya. Lah wong dipakai duduk sendiri aja sudah mentok. Empuk dulu, terus tiba-tiba di tengah tuh agak keras gitu. Tapi ya kalau menurut saya sih wajar ya, karena di belakang kan ada beban ya buat pembawa. Nggak bisa, itu udah ya wis namanya pabrikannya ahlinya kayak gitu ya, nyeteli salah. Iya, masih dibuat apa 3 tingkat kekerasan mau dibuat 4, 5, 6, 7 paling ya sama saja. Pabriknya males cari apa tingkat kekerasan yang pas. Padahal yo gampang, suruh orangnya duduk di motor, dilihat apa kerenggangan pernya berapa. Kalau sudah habis jadi buat lebih keras sedikit. Nah, gitu aja lo nggak bisa pas. Katanya kalau sendirian biar bisa ada empuknya, ya paling nggak waktu dibuat pakai duduk sendirian itu yang gap, yang tingkat kekerasan pertamanya, yang paling empuknya itu minim masih bisa gerak lah dikit gitu ya, ya gini pak gitu cukup sudah. Tapi itu habis, ya kalau sudah habis ya percuma toh. Masih lebih cocok yang ini apa Vario ini, cuma sayang ya. Vario baru ini keras ya karena empuknya habis. Terus lagi jadi linear itu problem utamanya adalah bisa nyaman kalau untuk satu kondisi saja. Jadi misalnya untuk lintasan balap, lintasan apa namanya lintasan sirkuit ya, sirkuit balap, terus pengendaranya ya itu tok, nggak ganti-ganti, kan berat badan tetap, berat motor tetap, situasi tetap. Nah itu pakai yang linear lebih cocok. Nah, kalau sudah bervariasi pakai yang progresif lebih cocok. Jadi butuh untuk balapan di jalan yang mulus, habis itu ke jalan yang amburadul. Nah itu pakai yang progresif cocok. Ya kayak kita inilah, jalannya kan kadang mulus, kadang hancur. Nah itu cocoknya pakai progresif. Satu lagi ya progresif bisa membantu adalah jarak travelnya ya, jarak travelnya. Jadi apa namanya itu kalau istilahnya pas suspensi itu apa, suspension travel itu bahasa Indonesianya apa ya yang cocok, lupa wis. Pokoknya jarak main suspensi itu bisa dibantu. Kalau misalnya pakai linear ada kemungkinan jarak main suspensi habis. Nah, kalau yang yang progresif karena kekuatannya pernya bervariasi, dia bisa lebih pendek. Oleh karena itu kalau di mobil-mobil itu, kalau mobilnya dipendekkan, itu kan biasanya ganti dengan per yang progresif. Ya itu tujuannya. Karena kalau mobil ceper, per progresif lebih cocok. Kalau bicara soal maksimal, pingin empuk maksimal, pingin grip maksimal, itu linear yang nomor 1. Tapi kalau sudah bervariasi, itu progresif yang nomor 1. Apalagi ya lupa mau ngomong apa tadi barusan. Aduh lupa, maaf ya, mau ngomong apa sih tadi itu.
untuk motor sport suspensi belakang. Nah, suspensi depan itu biasanya linear, biasanya loh ya. Karena apa? Jarak main suspensinya panjang. Nah, suspensi belakang ada yang linear, ada yang progresif. Nah, itu tergantung dari jarak main suspensi dan juga tipe suspensi belakangnya. Jadi kayak yang suspensi yang pakai link, pakai apa namanya, kayak Pro Link, kayak ya apa sih namanya, lupa, punya Kawasaki apa. Pokoknya yang model link yang nggak langsung ya, nggak cuma satu engsel tapi pakai mekanisme jelimet gak karuan gitu ya. Itu suspensinya kebanyakan linear. Mengapa begitu? Karena link ini, suspensi model link ini akan membuat suspensi itu reaksinya jadi seperti progresif. Jadi bisa diatur seenaknya gitu loh. Mau yang linear bisa, mau yang bentuknya logaritmik kayak progresif bisa, yang degresif pun juga bisa. Tergantung selera, wes enak yang nyetel link ini. Nah, uniknya ada yang modif ya, kayak CB itu ya. Linknya itu diganti ya, biar katanya lebih nyaman. Nah, itu dilakukan dengan merubah reaksinya itu. Ya bisa aja entah dibuat makin linear atau makin progresif. Itu enaknya kalau sudah ada suspensi link, tinggal diatur segitiganya atau apanya lah, mekanisme linknya itu diatur sehingga ya bisa berubah juga reaksi suspensi. Yang jelas ya tetap ya, mau yang progresif mau yang linear, itu tetap ukuran pernya harus pas. Kalau nggak pas ya nggak nyaman. Mau progresif kalau terlalu keras ya tetap nggak enak, mau linear kalau terlalu keras ya tetap nggak enak. Jadi semua itu ya, kalau dari suspensi itu nyaman atau nggak grip itu tergantung dari nilainya, pas atau enggak. Kalau nggak pas ya nggak nge-grip atau nggak nyaman ya. Suspensi kan ini masih cuma soal per, yang shockbreaker sudah menulis jelaskan, tapi mending penulis tambahkan lagi ya, soalnya pengen bahas soal ini loh, suspensi tabungnya NMAX Ori ini loh yang kacau. Kalau suspensi tabung kok orang hambatan nih, suspensi jelek. Masih parah ya sampai penulis sampai sekarang, soalnya suspensi seharga 1,3 juta kok keras loh, gak layak pakai loh, gak jelas lah Yamaha ini. Nah, Suzuki Honda juga sama sekarang ya. Ya wes gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.